Baiklah Ananda, bertemu kembali dengan Ibu pada pembelajaran PKN pertemuan ke-6. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan materi bab kedua yang akan membahas tentang pembukaan memuat pokok kaidah negara yang fundamental serta makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jika pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan hubungan antara pembukaan dan proklamasi kemerdekaan. Baiklah Ananda, kita langsung masuk pada pembahasan pertama kita, yaitu pembukaan memuat pokok kaidah negara yang fundamental. Perlu kita ketahui, pembukaan memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari pasal-pasal karena pembukaan merupakan pokok kaidah yang fundamental bagi negara Republik Indonesia. Sebagai pokok kaidah negara yang fundamental, pembukaan telah memenuhi persyaratan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan sejarah terjadinya, pembukaan ditentukan oleh pembentuk negara, yaitu PPKI, merupakan perwakilan dari seluruh bangsa Indonesia. Yang kedua, berdasarkan isinya, bahwa pembukaan memuat falsafah negara, di antaranya Pancasila, azas politik negara atau kedaulatan rakyat, dan tujuan negara. Yang ketiga, pembukaan menetapkan adanya suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Pokok kaidah negara yang fundamental ini di dalam hukum mempunyai hakikat dan kedudukan yang tetap, kuat dan tidak berubah bagi negara yang telah dibentuk. Secara hukum, pembukaan sebagai pokok kaidah yang fundamental hanya dapat diubah atau diganti oleh pembentuk negara pada waktu negara itu dibentuk. Kelangsungan hidup bangsa negara Indonesia diproklamasikan tanggal 17 Agustus tahun 1945 terikat pada diubah atau tidaknya pembukaan Undang-Undang Dasar. Pokok kaidah yang fundamental terdapat dalam pembukaan negara Republik Indonesia antara lain: yang pertama, pokok pikiran yang diciptakan dan diwujudkan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar. Yang kedua, pengakuan kemerdekaan hak segala bangsa. Yang ketiga, cita-cita nasional. Yang keempat, pernyataan kemerdekaan. Yang kelima, tujuan negara. Yang keenam, kedaulatan rakyat. Dan yang ketujuh, dasar negara Pancasila. Undang-Undang Dasar tahun 1945 disusun dalam masa revolusi, tetapi nilai-nilai yang terkandung dalam pembukaan adalah nilai-nilai yang luhur, universal, dan lestari. Universal mengandung arti bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 memiliki nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh bangsa-bangsa beradab di dunia dan penghargaan terhadap hak asasi manusia. Sebuah bangsa yang menunjukkan penghargaan terhadap HAM merupakan salah satu bentuk perilaku bangsa yang beradab di dunia. Sedangkan pembukaan mengandung nilai lestari, artinya mampu menampung dinamika masyarakat dan akan tetap menjadi landasan perjuangan bangsa. Oleh karena itu, pembukaan Undang-Undang Dasar memberikan landasan dalam pergerakan dan perjuangan kemerdekaan dan selama pembangunan bangsa Indonesia. Artinya, pembukaan akan mampu menampung dinamika dan permasalahan kebangsaan selama bangsa Indonesia mampu menjiwai dan memegang teguh Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
Selanjutnya, kita akan membahas makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Baiklah Ananda, kita akan membahas tentang makna alinea pertama. Alinea ini menunjukkan keteguhan dan tekad bangsa Indonesia untuk menegakkan kemerdekaan di Indonesia dan menentang para penjajah. Pada alinea ini memuat dalil objektif dan dalil subjektif. Dalil objektif yaitu bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan berkeadilan, dan kemerdekaan itu merupakan hak azazi semua bangsa di dunia. Dalil ini menjadi alasan bangsa Indonesia untuk terus berjuang, memperoleh dan mempertahankan kemerdekaannya. Penjajahan tidak sesuai dengan perkemanusiaan karena memandang manusia tidak memiliki derajat yang sama. Penjajah bertindak sewenang-wenang terhadap bangsa dan manusia lain. Penjajahan juga tidak sesuai dengan perkeadilan karena penjajahan memperlakukan manusia secara diskriminatif. Manusia diperlakukan secara tidak adil seperti perampasan kekayaan alam, penyiksaan, pemaksaan untuk bekerja, pemberdaan hak dan kewajiban, dan pernyataan objektif ini diakui oleh bangsa-bangsa yang beradab di dunia. Di samping itu, alinea pertama juga mengandung dalil subjektif, yaitu merupakan aspirasi bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari penjajah. Bangsa Indonesia telah berjuang selama ratusan tahun untuk memperoleh kemerdekaan. Bangsa Indonesia telah melakukan perjuangan selama ratusan tahun untuk memperoleh kemerdekaan. Perjuangan ini didorong oleh penderitaan rakyat yang selama penjajahan dan kesadaran akan hak sebagai bangsa untuk merdeka. Kedua makna dalam alinea pertama meletakkan tugas dan tanggung jawab kepada bangsa dan negara serta warga negara Indonesia untuk senantiasa melawan penjajahan dalam segala bentuk apapun. Selanjutnya, makna alinea kedua. Alinea kedua menunjukkan ketepatan dan ketajaman penilaian bangsa Indonesia dalam hal bahwa perjuangan bangsa Indonesia telah mencapai tingkat yang menentukan. Yang kedua, bahwa momentum yang telah dicapai harus dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan. Yang ketiga, kemerdekaan harus diisi dengan mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan yang diraih harus mampu mengantarkan rakyat Indonesia menuju cita-cita nasional, yaitu yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Negara yang merdeka berarti negara yang terbebas dari penjajahan bangsa lain. Bersatu menghendaki bangsa Indonesia bersatu dalam negara kesatuan, bukan dalam bentuk negara lain. Bukan pula terpisah-pisah secara geografis maupun sosial. Berdaulat mengandung makna bahwa sebagai sebuah negara, Indonesia sederajat dengan negara lain, yang bebas menentukan arah dan kebijakan bangsa tanpa campur tangan negara lain. Adil mengandung makna bahwa Indonesia menegakkan keadilan bagi warga negaranya. Kemudian makmur menghendaki negara mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bagi warga negaranya. Selanjutnya, makna alinea ketiga memuat bahwa kemerdekaan didorong oleh motivasi spiritual, yaitu kemerdekaan yang dicapai oleh bangsa Indonesia merupakan berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Bangsa Indonesia menyadari bahwa tanpa rahmat Tuhan yang Maha Kuasa, bangsa Indonesia tidak akan merdeka.
Kemerdekaan yang dicapai tidak semata-mata hasil jerih payah perjuangan bangsa Indonesia, akan tetapi juga atas kuasa Tuhan Yang Maha Esa. Terakhir, makna alinea keempat. Alinea keempat memuat prinsip-prinsip negara Indonesia, yaitu: yang pertama, tujuan negara yang akan diwujudkan oleh pemerintah negara. Yang kedua, ketentuan diadakannya Undang-Undang Dasar. Yang ketiga, bentuk negara, yaitu republik yang berkedaulatan rakyat. Yang keempat, dasar negara, yaitu Pancasila. Nah, Ananda, sekian pembahasan materi kita hari ini. Sampai bertemu kembali pada pertemuan berikutnya. Jangan lupa kerjakan tugas yang Ibu berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.